إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi. Thumma na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Thumma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-ilahul ahad rabbus samawati wal ard. Wa ashhadu anna nabiyyana حبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di satu ayat yang letaknya di akhir dari surah At-Takatsur: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Kemudian pada hari itu nanti kalian semua akan ditanya oleh Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bahwa yang ditanya adalah sudahkah kita bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, minas sihhati, dari nikmat sehat, wal amni, rasa aman atau bahkan keamanan itu sendiri, war rizqi, rezeki yang diberikan oleh Allah, wa ghairi dzalika. Akan ditanya, sudahkah kita mensyukuri nikmat-nikmat itu? Sudahkah kita bersyukur dengan menjadikan nikmat-nikmat itu semakin mendekatkan pribadi kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehat kita ini mendekatkan diri kepada Allah tidak? Atau justru kita sehat malah maksiat? Rasa aman, keamanan yang kita miliki ini membuat kita semakin cinta tidak kepada Allah? Membaca Al-Quran, mentadaburinya, betapa nikmatnya rasa aman untuk belajar. Yang mana di negeri sana, saudara kita yang sangat terancam keamanannya, tidak bisa mereka mempelajari ilmu-ilmu Allah, membaca Al-Quran pun sangat sulit bagi mereka untuk bisa merasakan kenikmatannya tentunya. Dan terlebih rizki, sudahkah rizki yang Allah berikan kepada kita ini mendekatkan diri kita kepadanya?
Sudahkah kita bersyukur? Itulah syukur, yakni ibadah yang mana merupakan puncak dari rasa syukur. Bukan sekedar mengucap alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah Indonesia aman, Indonesia merdeka. Bukan sekedar mengucap alhamdulillah saja itu cukup, tapi syukur yang ada perbuatan di situ, yang mendekatkan diri seorang hamba semakin dekat dengan Rabb-Nya. Maka itu akan ditanyakan. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sesungguhnya syukur itu, yang mana kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan alhamdulillah, semoga hadirnya kita di majlis ilmu ini adalah tanda syukur kita kepada Allah atas ilmu, atas waktu yang Allah berikan kepada kita, atas sehat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan menghadiri majelis ilmu kita akan semakin dekat, mengerti, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu tak lupa semoga senantiasa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri beliau, sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Yang mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bersama bahwa tidaklah mungkin kita sekarang bisa mengenal Allah, mengerti agama Islam ini, kecuali atas berkat jihad yang telah mereka berikan untuk mendakwahkan Islam. Maka marilah kita doakan Nabi kita, keluarga beliau, dan juga para sahabat-sahabatnya. Taib, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan menyambung kajian tentang adab pada Kamis yang kelima ini, insyaallah masih dalam kitab Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu, karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada fasal yang keempat dari kitab ini, setelah kita pada pertemuan terakhir menyelesaikan adab seorang talib terhadap gurunya. Syekh di sini, Syekh Bakar rahimahullah ta'ala, menyusun kitab ini dengan susunan yang luar biasa. Fasal yang pertama adalah adab bagaimana seorang yang mencari ilmu itu terhadap dirinya dulu. Sudah kita bahas itu. Sudah dia benahi dirinya, tempat untuk ilmu itu nanti akan tinggal, ya. Kemudian Syekh membahas di fasal yang kedua adalah tentang kaifiyah, tata cara, tips and trick bagaimana mencari ilmu itu. Sudah kita bahas juga. Setelah dirinya sudah baik, dia tahu juga bagaimana cara harus dia belajar. Lalu setelah itu dibahas di fasal yang ketiga adalah adab seorang penuntut ilmu itu bersama gurunya. Karena tidaklah lepas ketika seorang mencari ilmu itu dari dulu bahkan sampai sekarang, tidak mungkin bisa lepas. Justru kalau dia berusaha melepaskan diri dari yang namanya peran seorang guru atau seorang ustadz, seorang kiai, pastilah akan jalannya lebih berat. Karena dia harus mendaki bukit yang sangat terjal. Kalau dia sudah tinggal mengambil apa yang dulu gurunya itu pelajari, dapatkan berupa ilmu, mateng, enak dia. Tapi kalau dia harus mendaki itu sendiri, berat sekali. Jalannya itu berat. Dan juga menghabiskan waktu yang lebih panjang. Dan yang ketiga, kalau dia tidak mengambil ilmu dari seorang guru, pastilah lebih dekat kepada kesesatan nantinya. Hakadha. Dan itu sudah selesai kita bahas adab-adabnya. Lalu Syekh memasukkan
fasal yang keempat adalah adabuz zamalah. Adab seorang ketika mencari ilmu terhadap teman-temannya. Teman. Ini sangat erat kaitannya. Ketika sudah membenahi dirinya, sudah tahu caranya mencari ilmu, gurunya pun dia sudah tahu, tapi dia melupakan tentang bagaimana teman, lingkungan dia mencari ilmu. Butuh seorang ketika mencari ilmu itu lingkungan, teman-teman yang sama-sama mendukung. Maka dibahas di sini bagaimana adab-adabnya. Taib. Insyaallah pada fasal ini Syekh menyebutkan hanya satu adab, tapi sudah mencakup tentang masalah bagaimana mencari teman, yaitu beliau menyebutkan di sini tentang adabnya adalah ihdzar qarinas su'i. Hati-hatilah dengan teman yang buruk. Hindarilah teman yang tidak baik. Qarin dalam bahasa Arab itu sama dengan sadiqun, sama dengan sahibun, sama dengan rafiqun, sama dengan zamilun. Masya Allah, banyak kosakata dalam bahasa Arab yang berarti teman. Coba kita ulang tadi yang pertama, qarin, qarinun. Bukan selalu kalau qarin itu jin qarin, bukan. Qarinun itu secara makna adalah teman. Makanya jin qarin itu dikatakan qarin karena dia selalu menemani. Nah, itu asal muasalnya. Qarinun itu teman. Lalu ada sadiqun, lalu sahibun, kemudian rafiqun, dan yang kelima adalah zamilun. Ini semua maknanya teman. Tapi bahasa Arab tidak sesimpel itu. Bahasa Arab ketika membahasakan sesuatu, kok dia berbeda, pasti juga membawa maksud yang ada perbedaannya. Ya. Qarinun itu adalah ibarat teman yang sangat dekat. Syekh mengisyaratkan di sini adab yang perlu kita jaga adalah menghindari teman dekat yang buruk. Jadi kalau sudah memilih teman dekat, jangan sampai teman dekat yang su. Maka kalau sudah terpilihlah yang su ini pasti akan merusak, bahkan merusak ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu. Taib. Kemudian Syekh menjelaskan tentang masalah teman yang buruk ini, atau masalah bagaimana memilih teman. Kama annal irqa, kata Syekh rahimahullah, dassasun, sebagaimana darah keturunan itu bisa memberikan pengaruh. Keturunan seorang yang mungkin memiliki watak suka marah dulunya pasti bisa jadi menurun itu. Ada watak-watak yang bisa menurun. Sebagaimana hal itu bisa menurun, ya, maka ada basu'i dasasun. Adab-adab yang buruk, perangai-perangai, akhlak-akhlak yang tidak baik itu juga bisa menular atau menurun. Idz at-tabi'atu naqalatun. Karena memang tabiat itu bisa berpindah. Ya. Mungkin kalau secara ilmu psikologinya saya tidak tahu, tapi memang itu bisa berpindah. Yang mungkin sebelumnya dia biasanya begini, tiba-tiba jadi begitu tabiatnya. Ternyata karena teman. Wattiba'u sarraqatun wan nasu ka asrabil qata. Manusia itu seperti sekawanan hewan, yakni burung di sini maksudnya. Burung merpati. Majlubuna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Yang mana mereka itu suka sekali meniru kawanannya. Enggak mungkin burung merpati itu hinggapnya bareng sama burung yang lain. Atau jangan merpati, burung yang kita mungkin tahu seringkali hinggapnya sama yang sejenis. Bukan burung merpati kumpulnya burung elang. Nah, itu. Ini sangat luar biasa sekali.
Tidak lazim seperti itu. Manusia pun juga sama. Dia akan berusaha menyerupai. Kalau sudah dekatnya sama itu akan semakin serupa dia nantinya. Fahdhar mu'asyarata man kana kadzarik. Maka jauhilah, berhati-hatilah ketika engkau bermuamalah dengan seseorang yang seperti itu keadaannya. Fa innahu al-'atab. Itu akan menjadi sebuah penyakit. Wad-daf'u ashalu min ar-raf'i. Ketahuilah, mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Mencegah sebelum itu terjadi itu lebih mudah. Ashalu. Daripada kalau sudah terjangkit, aduh, ini ngobati ini Masya Allah luar biasa susahnya. Rasulullah SAW pun juga pernah mengingatkan kita tentang bagaimana memilih seorang teman. Mengingatkan kita dengan sabdanya yang mulia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri." Sesungguhnya permisalan seorang teman yang saleh dan teman yang tidak saleh atau buruk itu seperti permisalannya seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Teman yang saleh ini adalah seakan-akan dia penjual minyak wangi. Dan sebaliknya teman yang tidak saleh, yang tidak baik itu, yang akhlaknya buruk, kita tidak katakan dia pendosa. Ya. Di sini bahasanya ini bukan seorang pendosa. Dia seorang yang gemar maksiat bukan, tapi akhlaknya enggak baik. Nah, karena akhlak yang tidak baik belum tentu itu menjadikan seorang itu dosa, tapi akan mengurangi seperti kewibawaan, ya, muruah dan lain sebagainya, menjatuhkan moral dan lain sebagainya. Yang seperti itu akan seperti seorang pandai besi. Yang mana kalau kita melihat penjual minyak wangi ini, kalau dia lagi baik bisa jadi dikasih parfum kita, wangi kita, dan bisa awet sekali. Atau minimalnya kita dekat dia, wangi baunya. Tapi kalau misalkan seorang pandai besi, dia memberikan percikan-percikan api kepada kita yang bisa menyakiti kita, ya toh? Atau minimalnya ketika kita dekat, orang yang suka memukul-mukul pandai besi ini pasti wanginya tidak akan seharum penjual minyak wangi. Ya bau keringatnya. Bukan menghinakan pekerjaan pandai besi, bukan. Tapi ini permisalan bagaimana ketika seorang memilih teman yang buruk akan paling tidak dia akan mencium aroma yang tidak sedap tersebut. Begitu kata Rasulullah SAW. Maka pilihlah teman yang saleh. Wa alaihi fatakhayyar lizamalati wassadaqati man yu'inuka ala matlabika. Maka pilihlah teman-temanmu, ya, hubungan pertemananmu itu adalah mereka yang akan membantumu nanti untuk menggapai keinginan-keinginanmu. Wa yuqarribuka ila rabbika, dan mendekatkanmu kepada Tuhanmu. Wa yuwafiquka ala syarifi gharadika wa maqsadika, dan dia bersepakat kepadamu, berselaras kepadamu untuk selalu, ya, menggapai tujuan yang mulia bersama-sama. Tujuannya sama-sama mulia, dia selalu bersepakat, seakan-akan dia bahu-membahu di situ. Wa khudh taqsimas sadiq fi adaqil ma'ayir. Kemudian Syekh di sini menjelaskan pembagian-pembagian teman, ya. Dari apa yang beliau jelaskan ada sekitar 3 di sini. Jenis-jenis teman. Yang pertama kata beliau adalah sadiqu manfaatin, teman manfaat. Yang kedua, sadiqu ladzatin, teman sukaria. Mungkin gitulah bahasanya,
untuk berlezat-lezat, ini bersukaria, untuk rahat kalau bahasa kita mungkin. Yang ketiga, shadiqu fadilatin, teman utama. Ini adalah macam-macam teman dari kategorinya menurut Syekh. Tidak membahas dari segi baik buruknya di sini, tapi dari segi seorang mencari teman. Kalau enggak dia cari yang ada manfaatnya di situ, atau ingin sukaria saja, rahat saja, atau ingin mendapatkan keutamaan, fadilah. Fal awwalani munqati'ani bin qita'i mujibihima. Dua yang pertama, kategori teman yang pertama sama kedua, ya, itu akan terputus ketika sudah terputus apa yang mengharuskannya. Ketika sudah dapat manfaatnya, sudah selesai pertemanannya. Seperti seorang yang berteman karena bisnis misalnya. Bisnisnya selesai, sudah bubar. Berteman karena suatu organisasi, suatu kebutuhan perkara, ada mungkin pemilu, pemilihan, harus berteman dengan, ya dia berusaha menyelesaikan suatu, ya, hal tersebut. Dia akhirnya memiliki teman-teman yang memang dibutuhkan karena manfaat tertentu. Kalau selesai akan selesai. Teman yang untuk sukaria, untuk rahat. Ya dia datang untuk cari rahatnya, selesai sudah, nggak ketemu lagi, sudah ma'assalamah. Nanti ketika datang lagi, ketika memang pas dia butuh hal tersebut, ketika selesai sudah tidak ada hubungan lagi. Dia akan terputus ketika apa yang mewajibkannya itu sudah selesai. Al manfaatu fil awwali wal ladzatu fil tsani. Wa amma tsalits, adapun yang ketiga, yaitu pembagian kategori pertemanan yang ketiga, shadiqu fadilah. Fatta'wilu alaihi wa huwa alladhi ba'ithu sadaqatihi tabadulul i'tiqadi fi rusukhil fadaili lada kullin minhuma. Adapun yang ketiga ini adalah yang menjadi muara yang sehendaknya seorang itu memilihnya. Karena seorang yang memiliki teman yang membawa keutamaan, fadilah, itu adalah seorang teman yang nantinya dia akan terus mengingatkan tatkala lupa, mengingatkan tatkala sedang lalai, senantiasa mengajak, ya, kepada kebaikan-kebaikan, yaitu fadilah, keutamaan-keutamaan yang bisa digapai, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah yang hendaknya kita pilih, kita cari. Dan kata Syekh, ini adalah suatu nilai yang sangat sulit sekali digapai. Mungkin 1.000.001. Kalau 1.001 masih gampang ya. Kalau mungkin diibaratkan sulitnya ya 1.000.001. Masya Allah. Karena dia selalu mengajaknya pada kebaikan terus. Luar biasa. Mungkin kita yang kalah. Awakmu iki kita enggak kuat. Wis antum aja pergi ya sudah. Hawa nafsu kita yang enggak kuat mungkin. Diri kita sendiri yang akhirnya kalah. Padahal teman ini Masya Allah, niatnya luar biasa baik. Tapi subah dikit-dikit diingatkan, waduh kita juga, loh anak kok salah terus kayaknya ya. Insya Allah. Tapi inilah teman yang luar biasa yang sebenarnya kita butuhkan. Karena kita sebagai manusia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin, sering kali kita ini banyak lalainya. Bahkan dalam sabda Nabi dikatakan inna bani adama khatta'un. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di sini Bani Adam, anak keturunan Adam itu semua. Jangan jauh-jauh yang kita sekarang ya. Tapi dulu yang baru anaknya Nabi Adam saja, masih anaknya Nabi, manusia kedua, ketiga, keempat, itu sudah terjangkit yang namanya dosa. Membunuh saudaranya karena dengki.
Lalainya itu sudah ada dari dulu. Khata, banyak berbuat salah. Maka kita butuh ada yang mengingatkan kita. Kita butuh untuk senantiasa dimotivasi untuk kebaikan-kebaikan. Yakni diantaranya seorang yang terbaik kata Nabi, wa khairul khatta'ina, sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan itu at-tawwabun, yang senantiasa kembali. Makanya ketika diingatkan ya kita harapannya bisa kembali. Kalau ada yang ingatkan, kalau enggak ada yang ingatkan sudah gimana mau balik? Kita enggak tahu. Apalagi sudah menancap dalam hati kita ini kesombongan. Siapa ente? Apa gelar antum? Misalkan begitu. Antum umur berapa? Kok sudah nasihati anak yang sudah Masya Allah. Sudah seperti ini. Wah, tidak bisa kita menjadi hamba yang tawwabun, kembali kepada Allah, yang suka bertaubat. Dan padahal itulah sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya manusia yang memang gemar berbuat kesalahan. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa min nafisi kalami Hisham bin Abdul Malik. Dan termasuk ungkapan yang sangat indah dari Hisham bin Abdul Malik, salah seorang ulama yang meninggal pada tahun 125 Hijriyah. Beliau berkata, rahimahullah, ma baqiya min ladzati dunya syai'un illa akhun arfa'u mu'unat at-tahaffudhi baini wa bainahu. Kata beliau rahimahullah, tidaklah tersisa dari kelezatan, kenikmatan dunia ini sesuatu pun kecuali saudara, teman di sini maksudnya. Wallah, punya teman yang baik itu nikmat. Wallahi, punya teman saja itu nikmat. Ya, apalagi yang teman itu teman yang baik, yang saleh, yang tadi dikatakan shadiqu fadilah. Itu luar biasa nikmatnya. Sebagaimana kata Syekh, ya, yang nantinya dia bisa mengangkat derajat temannya dengan senantiasa mengingatkan, menggandengnya untuk menuju menjaga diri, ya, dari hal yang kemaksiatan, mendekatkan kepada kebaikan-kebaikan, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini ini semua adalah calon-calon teman fadilah yang senantiasa saling mengingatkan kepada kebaikan, mengajak kepada surga. Bersama-sama kita masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa min latifi ma yufidu qawlu ba'dihim, dan termasuk ucapan yang bagus juga, yang indah tentang masalah pertemanan adalah al-uzlatu min ghairi 'ainil ilmi zallatun wa min ghairi zai zuhdi 'illatun. Menyendiri, ya, tidak memiliki teman, sukanya menyendiri, yang tujuannya bukan untuk ilmu, itu adalah ketergelinciran. Seorang yang suka menyendiri padahal bukan untuk mencari ilmu, untuk dia sibuk dengan keilmuan, itu ketergelinciran kata mereka para ahlul ilmi. Atau jikalau juga bukan karena ingin menggapai kezuhudan, maka itu adalah cacat. Karena memang sejatinya manusia itu diciptakan untuk dia hidup bersama dengan yang lainnya, bukan untuk hidup sendiri. Dan banyak tantangan, seakan-akan domba itu kalau sendiri lebih mudah untuk diterkam serigala, ya, daripada yang dia berkawan dengan kawanannya. Maka dari itu, janganlah kita suka menyendiri. Kalau bukan karena ilmu atau mungkin zuhud, ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk akhirat, kita berteman dan kita memilih teman-teman yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah akhir dari fasal yang keempat. Lalu fasal yang kelima kita masuk sekarang. Ini adalah adab yang merupakan di antara inti dari kitab Hilyatul Thalibil Ilmi ini, yaitu adab-adab seorang yang mencari ilmu, bagaimana dia menjalani kehidupannya
keseharian ilmiahnya. Adabut talibi fi hayatihi al-ilmiyah. Ada banyak adab di sini dibahas. Bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu ini dalam kehidupannya menjalaninya. Satu yang disebutkan Syekh yang pertama adalah kibarul himmati fil ilmi, memiliki cita-cita yang tinggi terhadap ilmu, bukan hanya seorang yang mudah puas. Cukuplah, yang penting sudah pernah gitu, udah enggak usah lagi, kan sudah pernah dulu belajar tentang masalah salat, mungkin belajar masalah akidah, sudah pernah, enggak usah belajar lagi. Dia merasa puas? Tidak cukup. Seorang yang ingin menuntut ilmu dan nantinya dia berhasil, dia tidak cepat puas. Seakan-akan ilmu ini itu suatu hal yang harus dia konsumsi sebagaimana makanannya. Kita itu makan nasi, makan makanan kita sehari-hari itu karena kita butuh, kan begitu, ya toh? Maka ilmu pun juga kita lebih butuh, karena ilmu ini makanannya hati. Dan di antara itu, seorang hendaknya memiliki cita-cita yang tinggi, yang luar biasa, untuk bisa nantinya dia tidak pernah puas dengan ilmu tersebut. Kalau cita-citanya tidak tinggi, tidak mungkin dia betah duduk lama, terus hadir di kajian, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu. Pasti setengah jam sudah, cukup wis, ustadznya bahasnya juga kayak gitu, tinggal aja. Nyalahkan ustadznya mungkin malah gitu ya. Tidak sabarnya dia, kurangnya dia memiliki motivasi tinggi, cita-cita yang tinggi untuk menggapai ilmu. Taib. Syekh menjabarkan tentang cita-cita ini. Min sajajal islami at-tahalli bi kibaril himmati. Termasuk dari keindahan Islam, kejayaan Islam, ya. Islam menjadi jaya itu karena seorang berhias dengan memiliki cita-cita yang tinggi. Tidak mungkin Islam bisa tersebar seperti sekarang kalau dulu para sahabat cita-citanya wis cukup di Arab toh ae. Wis cukup Madinah, Makkah cukup sudah. Tidak mungkin. Pasti mereka ingin memiliki cita-cita yang sangat luar biasa. Islam bisa menyebar seluas mungkin, menyampaikan ilmu. Nah itu. Akhirnya sampai di pelosok. Masya Allah, Indonesia ini kan termasuk jauh dari tempat dulu turunnya wahyu itu. Termasuk jauh, tapi bisa sampai. Masya Allah. Kalau bukan karena mereka dulu memiliki cita-cita yang tinggi, dan itu merupakan suatu menjadi bukti kejayaan Islam, ya, maka tidak mungkinlah sekarang kita ini bisa mengenal Islam. Maka kita tiru, kita ambil. Markazus salibi wal mujabi fi syakhsika ar-raqibu ala jawarihika kibarul himmati yajlibu laka biidznillah khairan ghairu majdzudin. Yang mana dengan adanya cita-cita yang tinggi ini, ya, itu akan mendatangkan kepadamu biidznillah kebaikan-kebaikan ghairu majdzud, yang tidak terbatas, ya. Yang seakan-akan ketika seorang punya keinginan saja, ya, mungkin bahasanya kalau kita mungkin seorang wis pengen, sudah ada ingin, insya Allah bisa terlaksanakan. Apalagi itu ingin yang luar biasa, dicita-citakan, itu sudah jadi tekad bulatnya dia. Maka insya Allah akan banyak kebaikan yang bisa dia gapai biiznillah, kata Syekh. Litarqa ila darajatil kamal, agar engkau bisa mendaki kepada kesempurnaan ilmu minimalnya, atau kesempurnaan menjadi seorang pribadi manusia yang saleh, yang benar-benar hamba yang rabbani. Fayajri fi urukika damus syahama wa raqdu fi maidanil ilmi wal amal fala yaraka an-nasu waqifan illa ala abwabil fadaili. Sehingga itu nanti sudah mengalir dalam darahmu dengan tekad yang kuat itu, seluruhnya akan tergugah, ya, di medan ilmu, yaitu mendapatkan ilmu, wal amal, mengamalkan ilmu itu,
Sehingga nantinya manusia tidaklah melihatmu kecuali melihat kebaikan-kebaikan. Fulan ini loh Masya Allah. Dengan modal dia memiliki cita-cita yang tinggi itu. Dia tidak Masya Allah gampang goyah. Wala basitan yadaika illa limuhimmatil umur. Dan ketika itu nanti manusia pastilah akan datang kepadamu, ya. Tidaklah mereka akan membentangkan tangannya, menarikmu, mendekatimu, kecuali mereka ketika sangat butuh perkara-perkara yang mereka butuhkan. Seakan-akan hanya engkau yang bisa menyelesaikannya, karena engkau yang punya ilmunya. Dengan cita-citamu yang tinggi itu sudah menjadikan orang yang melihatmu itu, Masya Allah, fulan ini cita-citanya besar. Dan dilihat dengan perbuatannya dia mengkaji ilmu-ilmu, maka anak yakin dia ini pasti tahu, bisa membantu anak. Akhirnya ketika ada perkara yang dirasa seorang itu rumit, datang kepadamu. Keutamaan. Wa tahalli biha yaslubu minka safasifu al-amal wa a'mal. Wa yajtathu minka syajarata dhulli wal hawani والتملق والمداهنة فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف وفاقدها الجبان رعديد تغلق فمه الفهاهة. Bahasanya bahasa sastra ya. Kalau tidak banyak buka, hatta kami pun kalau tidak membuka kamus pun, Masya Allah, ini bahasanya beliau, Masya Allah. Kitab ini kaya akan sastra Arab. Yang mana beliau menjelaskan bahwasanya kalau sampai engkau tidak memiliki himmah ini di dalam keseharianmu, engkau tidak tancapkan dalam benakmu, ketika engkau mempelajari suatu ilmu, cita-cita yang tinggi, engkau merugi. Bahkan orang yang kehilangan, yang sudah punya terus hilang, itu seakan-akan orang yang pengecut. Kata beliau, ketika dia dulunya, mungkin dulu ya, cita-citanya ingin menjadi seorang syekhul Islam, muhaddits, mufassir dalam ilmu, seorang ahli, guru besar, profesor misalnya. Tapi ketika dibenturkan, wah kok sulit ya ternyata ya, sudah sih gak jadi. Pengecut ini sebenarnya. Padahal baru satu halangan. Ketahuilah, dari dulu halangan itu sudah ada. Mereka orang-orang yang berhasil bukan berarti hidupnya enak. Jalannya mencari ilmu itu mulus gitu. Tidak. Mereka sampai dijelaskan, dikisahkan itu kencing darah. Mereka sampai rela menjual rumahnya, gak punya rumah, tempat bernaung. Itu para ulama dahulu seperti itu. Bahkan di penjara. Kisahnya banyak imam-imam seperti itu dahulu. Kita ketika menginginkan suatu cita-cita yang tinggi, ketika dibenturkan satu hal, kok sulit dia ternyata menghafalnya misalkan. Kok sulit dia mengulang-ulangnya misalkan ya. Mungkin misalkan kita ambil contoh ingin mendalami Al-Quran, maka kita menghafalnya. Kita cita-citakan, anak pengen 30 juz. Itu kan puncaknya ketika seorang mempelajari Al-Quran ya. Dia ingin bisa hafidh 30 juz. Itu luar biasa cita-cita yang Masya Allah. Semua orang pingin. Ya. Tapi gak semua orang bisa. Dan banyak orang yang putus asa di tengah jalan. Ya apa tidak? Ya. Karena ternyata murojaahnya lebih susah. Bahkan dibuatlah program-program khatam sebulan. Ternyata ketika dilihat hanya setorannya saja. Ketika dia mau mengulang lagi, waduh, selali kabeh. Ya karena program sebulan untuk menghatamkan Al-Quran itu, kalau cuma setoran itu mungkin, tapi untuk menguasai, lah mustahil. Mustahil. Illa man rahimahullah. Kecuali memang Allah berikan rahmat, kemudahan untuknya ya. Tapi hampir mustahil seperti itu. Masya Allah, sudah azan. Azan dulu.
Baik. Kita break dulu untuk adzan jika demikian. Baik. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tadi kita sampai pada pembahasan adab yang pertama dari adab-adab bagi seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya, yaitu memiliki cita-cita yang tinggi di dalam ilmu, yang mana hal itu hendaknya senantiasa ditancapkan dalam benaknya untuk dia memang ingin terus menaiki tangga-tangga dari suatu ilmu, dan dia tidak cepat merasa puas, karena sejatinya ilmu itu, terlebih ilmu syariat, tidak hanya berhenti di sekolah-sekolah saja, di perkuliahan saja. Ketahuilah para ulama kita dahulu, mereka mengkaji ilmu-ilmu itu bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, untuk menyelesaikan satu saja ilmu. Seakan-akan ilmu itu tidak habis. Iya, ilmu itu tidak habis. Jangan dikira ketika selesai di tahap sekolah selesai.
di tahap perkuliahan itu selesai, tidak perlu lagi belajar lagi, tidak. Dia harus tancapkan bahwa masih ada, tangganya itu masih ada. Untuk terus dia bisa menggapai itu, menaiki tangga-tangga itu yang lebih tinggi lagi, itu masih ada. Kita mengingat ada sebuah perkataan yang bagus dari sahabat Salman Al-Farisi, seorang pemuda yang luar biasa, radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu katsirun. Ilmu itu banyak sekali, beragam sekali. Wal umru qasirun. Akan tetapi umur kita ini pendek. Ilmunya itu lebih luas dari lautan. Umur kita yang sangat pendek. Ya, 60 tahun itu pendek, ikhwan. Akhwat. Bahkan 100 tahun pun itu pendek. Untuk bisa menguasai semua ilmu itu tidak bisa. Masih tergolong pendek. Ya. Bahkan umur manusia yang paling panjang pun Nabi Nuh yang dikisahkan sampai ribuan tahun, itu pun masih sangat pendek. Ilmunya lebih luas. Ilmu yang ada itu lebih banyak. Maka jangan pernah kita merasa atau mengkerdilkan ilmu cuma itu toh. Tidak. Ilmu akidah itu luas. Ilmu fikih luas. Ilmu Al-Quran apalagi. Bukan cuma 30 juz. Iya, juznya 30. Tapi kandungannya itu bahkan sampai sekarang ketika digali, ketemu lagi. Ada hikmah lagi. Faidah lagi. Luar biasa. Makanya buku tafsir pun sampai sekarang masih ada. Ya apa tidak? Seakan-akan tidak pernah habis Al-Quran itu digali. Itu Al-Quran. Begitupun juga hadis Nabi SAW. Maka marilah kita memiliki cita-cita yang tinggi, kibarul himmah di dalam masalah ilmu. Wala taghlaq fatakhlid baina kibaril himmah wal kibri. Dan janganlah engkau salah, ya, dengan menggabungkan antara memiliki cita-cita yang tinggi dan sombong. Jangan salah, dia berbeda keduanya. Bukan berarti seorang yang memiliki cita-cita tinggi ini berarti orang yang sombong, bukan. Beda ya, beda. Orang yang sombong itu dijelaskan oleh Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Adalah orang atau sebuah sifat yang mana dia itu menolak kebenaran. Ketika al-haq itu datang jelas terang benderang, tapi dia menolaknya. Kayak masalah perkara jilbab itu yang kemarin sempat ramai dibahas. Itu masih ada sampai sekarang tuh ngeyel, itu ada. Enggak wajib, dibuka saja sebagai seorang kaum muslimah. Masya Allah. Bahkan itu dengan membawa dalil-dalil. Dikatakan dan sebagainya mengatakan. Tapi yang jelas ayatnya dengan tegas dan jumhur ulama, mayoritas ulama-ulama yang memang mu'tabar, yang diakui keilmuannya, jilbab itu wajib. Suatu perkara yang menutupi bagaimana mahkota seorang wanita. Dia menolak kebenaran dengan apapun dia ucapkan. Kelihatan kebodohannya akhirnya. Membawakan tentang ayat diterjemahkan, padahal dia tidak membaca secara utuh ayatnya. Subhanallah. Dia justru jatuh kepada kebodohan-kebodohannya sendiri akibat sombong, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, orang yang sombong atau sifat sombong itu dia meremehkan orang yang lain. Engkau siapa? Gelarmu apa? Dulu kamu itu apa? Oh, ternyata kamu itu cuma hanya lulusan seperti ini. Misalkan ya, merendahkan. Oh, kamu itu masih muda. Aku sudah lama belajar. Padahal ketika sebuah kebenaran itu datang, siapapun haruslah menerimanya. Seperti itulah kesombongan, berbeda dengan yang namanya kibarul himmah. Fa inna bainahuma minal farqi kama bainas samai dzatal arj wal ardi dzatis sad'i. Perbedaan keduanya sungguh sangat berbeda, seakan-akan
langit yang bertingkat ya, ke atas tinggi, dan bumi yang itu juga berlapis-lapis ke bawah. Jauh, perbedaannya jauh. Kibarul himmati hilyatu warathatil anbiya. Perhatikan di sini, Syekh menyebutkan bahwa memiliki cita-cita yang tinggi itu ternyata adalah juga merupakan warisannya para nabi. Warisan para nabi. Wal kibru da'ul marada, dan kesombongan adalah penyakitnya orang yang sakit. Bi'illatil jababirati al-bu'asai, itu adalah penyakitnya orang-orang yang cacat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kasihan, yang mana itulah buah dari kesombongan. Tidaklah membuat seorang itu semakin baik, justru akan menjadikan dia semakin jelek di mata Allah yang pertama, dan lebih-lebih juga pastinya kalau Allah sudah nggak ridho, Allah nggak suka, pasti Allah akan jatuhkan juga dia di mata makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah perkara tentang memiliki cita-cita yang tinggi, dan mungkin itu yang bisa kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Setelahnya pembahasannya juga panjang pembahasannya. Insya Allah masih agak banyak pembahasan di sini tentang adab ini, yang insya Allah sangat bermanfaat sekali. Bagaimana kita bisa melihat, mengkondisikan diri kita di dalam kehidupan kita yang ilmiah. Dan jangan sampai salah mengira, seorang yang disebut penuntut ilmu itu bukan hanya yang di sekolah dasar, di sekolah menengah, SMP, SMA, atau yang di perkuliahan. Tidak, kita semua ini penuntut ilmu sampai meninggal. Jadi ini sebenarnya mencakup untuk diri kita semua. Meskipun kita sudah dengan kesibukan-kesibukan yang ada, pekerjaan-pekerjaan yang telah kita tekuni, janganlah sampai membuat diri kita lupa untuk mencari ilmu. Kita ingat sebuah perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Aqulu qawli hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mendatangkan keberkahan atas ilmu-ilmu kita, dan Allah menerima amal soleh-soleh kita ya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.